Jam masih menunjukkan pukul 3 pagi, saat semua orang masih tidur nyenyak. Aku sudah berdiri sendirian di dapur belakang, memasak untuk 300 tamu. Bukan dibantu, aku malah dihina. Dibilang cuma numpang hidup, tidak pantas duduk bersama keluarga besar. Tapi mereka tidak tahu, balasan yang kupersiapkan di akhir acara akan membuat semua orang terdiam. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang suka meremehkan perjuangan kita. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa bantu subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana ya. Salam hangat dari Kebumen Hati Merah 2. Dan sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Menantu paling diremehkan. Namaku Rani. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan mengira aku baik-baik saja. Aku tinggal di rumah yang cukup nyaman, punya suami, punya pekerjaan, dan terlihat seperti menantu yang diterima dalam keluarga besar. Tapi kenyataannya, ada banyak luka yang tidak pernah terlihat dari luar. Dan sebagian besar luka itu datang dari tempat yang seharusnya disebut keluarga. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Aldi. Awalnya aku berpikir, semua akan berjalan seperti cerita rumah tangga pada umumnya. Aku membayangkan mertua yang hangat, kumpul keluarga yang penuh tawa, dan kehidupan baru yang membuatku merasa diterima. Tapi ternyata, aku terlalu banyak berharap. Hari pertama setelah menikah, aku masih ingat jelas bagaimana ibu mertuaku memandangku. Bukan dengan marah, bukan juga dengan benci, tapi seperti seseorang yang sedang menilai barang. Tatapannya naik turun, mengukur, membandingkan, lalu tersenyum tipis. "Kamu bisa masak kan?" tanyanya waktu itu. Aku mengangguk cepat. "Bisa sedikit, Bu." Dia tertawa kecil. Keluarga sini suka masakan rumahan. Jadi menantu perempuan harus rajin dapur. Aku tersenyum sopan. Saat itu aku belum mengerti bahwa kalimat itu bukan sekadar obrolan, tapi awal dari semuanya. Hari-hari pertama pernikahan masih terasa normal. Aku berusaha menjadi istri yang baik, bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan setiap kali keluarga besar datang, aku selalu membantu di dapur. Awalnya aku melakukannya dengan senang hati, karena kupikir, itulah cara agar aku diterima. Tapi lama-lama, aku mulai menyadari sesuatu. Aku bukan diminta membantu. Aku dijadikan orang utama untuk mengerjakan semuanya. Kalau ada acara keluarga, namaku yang pertama dipanggil. "Rani, tolong cuci sayurnya." "Rani, buatkan kopi." "Rani, nanti bagian dapur ya." "Rani, tamunya banyak, kamu datang lebih pagi." Aneh ya, tidak ada yang merasa itu berlebihan, termasuk suamiku sendiri. Sementara anggota keluarga lain duduk santai di ruang tamu, aku sibuk berkeringat di belakang. Kadang belum sempat makan, kadang baru duduk saat semua acara selesai. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dianggap biasa. Suatu kali, keluarga besar berkumpul di rumah kakak iparku. Acara ulang tahun sederhana, tapi tamunya banyak. Aku datang jam 7 pagi karena diminta membantu masak. Dan sejak datang, aku tidak berhenti bekerja. Potong bawang, goreng ayam, angkat panci besar. Bahkan saat acara dimulai, aku masih berdiri di dapur. Aku sempat keluar sebentar untuk mengambil minum. Dan disitulah, aku mendengar sesuatu. Untung Aldi dapat istri kayak Rani. Aku menoleh pelan. Salah satu tante sedang bicara sambil tertawa. "Kenapa, tante?" tanya yang lain. "Ya lumayan, ada yang bisa disuruh kerja." Mereka tertawa kecil. Aku diam, masih memegang nampan. Lalu satu kalimat lagi keluar.
Soalnya kalau soal penampilan sama pendidikan, biasa aja. Tawa mereka kembali pecah. Dan saat itu, aku sadar. Aku memang ada di tengah keluarga itu. Tapi tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari mereka. Yang lebih menyakitkan, Aldi ada di sana. Duduk tidak jauh dari mereka. Mendengar semuanya, tapi dia hanya tersenyum kecil. Tidak marah, tidak membela. Dan entah kenapa, itu jauh lebih sakit daripada hinaan mereka. Malamnya saat pulang, aku memberanikan diri bicara. Aldi sedang bermain ponsel. Tadi ucapan tante. Aldi menghela napas pelan. Kamu terlalu dipikirin. Aku terdiam. Mereka cuma bercanda. Bercanda. Lucu ya? Kadang orang paling terluka justru disuruh menganggap semuanya candaan. Aku memalingkan wajah. Menatap keluar jendela mobil. Lampu jalan terlihat samar. Dan malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena lemah, tapi karena aku mulai lelah berpura-pura kuat. Hari demi hari berlalu. Dan semuanya tetap sama. Aku semakin sering diminta membantu. Semakin sering diremehkan. Dan semakin sering dianggap paling cocok kerja dapur. Sementara itu, keluarga lain selalu diperlakukan berbeda. Kalau kakak iparku datang, dia disuruh duduk. Kalau sepupu suamiku datang, mereka disambut hangat. Tapi aku langsung ditanya, Rani, dapurnya sudah siap belum? Tidak ada yang benar-benar bertanya kabarku. Tidak ada yang peduli aku lelah atau tidak. Dan perlahan, aku mulai sadar sesuatu. Di keluarga itu, aku bukan menantu. Aku hanya tenaga tambahan yang kebetulan menikah dengan anak mereka. Namun semua itu belum seberapa. Karena satu malam, telepon dari ibu mertuaku akan mengubah semuanya. Dan malam itu, aku belum tahu bahwa penghinaan terbesar dalam hidupku akan dimulai jam 3 pagi. Hanya dianggap pembantu. Sejak hari itu, aku mulai melihat semuanya lebih jelas. Bukan karena mereka berubah, tapi karena akhirnya aku berhenti membela mereka di dalam pikiranku sendiri. Dulu, setiap kali ibu mertuaku menyuruh ini itu, aku selalu mencoba berpikir positif. Mungkin beliau memang tegas. Mungkin aku memang harus lebih rajin. Mungkin ini proses supaya diterima. Tapi semakin lama, aku sadar satu hal. Aku tidak sedang diuji untuk diterima. Aku memang tidak pernah dianggap setara. Hari Minggu pagi biasanya jadi hari paling melelahkan bagiku. Bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena keluarga besar suamiku hampir selalu berkumpul. Dan setiap mereka datang, aku otomatis berubah jadi orang dapur. Pagi itu, aku baru selesai mencuci baju ketika ponselku berbunyi. Nama ibu mertua muncul di layar. Aku langsung mengangkat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Rani, nanti siang keluarga datang ya? Aku mengangguk meski beliau tidak bisa melihat. Iya, Bu. Datang lebih awal. Tolong siapkan dapur. Kalimat itu lagi tidak pernah berubah. Bukan, ayo makan bersama. Bukan, kita kumpul ya. Tapi, siapkan dapur. Aku memejamkan mata sebentar. Lalu menjawab pelan, iya, Bu. Setelah telepon ditutup, aku duduk diam di tepi kasur. Rasanya aneh. Aku bahkan belum mandi. Belum sarapan. Tapi pikiranku sudah penuh dengan pekerjaan yang menunggu. Aldi keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Ibu nelepon? Tanyanya santai. Aku mengangguk. Katanya keluarga datang. Aldi langsung tersenyum kecil. Wah, rame berarti. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu bertanya pelan, kalau rame, aku pasti di dapur lagi ya? Aldi tertawa kecil.
Kamu kan paling jago masak. Jawaban itu lagi-lagi terdengar seperti pujian. Tapi anehnya, selalu membuat dadaku berat. Karena aku tahu, itu bukan alasan sebenarnya. Aku berangkat lebih dulu ke rumah mertua. Saat sampai, rumah masih sepi. Tapi dapur sudah penuh bahan makanan. Ayam mentah, sayur, panci besar, dan semuanya seperti sudah menungguku. Ibu mertua keluar dari kamar, melihatku sekilas. "Oh, kamu sudah datang." "Iya, Bu." Beliau menunjuk meja dapur. "Nanti masak sop, ayam balado, sambal, sama gorengannya." Aku mengangguk cepat. Belum sempat menjawab, beliau sudah menambahkan, "Oh iya, jangan terlalu asin kayak kemarin." Aku diam. Padahal waktu itu, semua orang menambah masakanku berkali-kali. Tapi tetap saja, selalu ada yang salah. Aku mulai bekerja, memotong bawang, mencuci sayur, menghaluskan bumbu. Waktu berjalan cepat, dan satu persatu keluarga mulai datang. Suara tawa mulai terdengar dari ruang tamu. Anak-anak berlari, orang-orang bercanda. Sementara aku masih berdiri di depan kompor. Keringat mulai turun dari pelipis. Tanganku panas terkena uap masakan. Tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Sesekali ada yang masuk ke dapur. Tapi bukan untuk membantu. "Rani, es tehnya mana? Rani, sambalnya kurang. Rani, piringnya habis." Aku bahkan belum sempat duduk. Lalu aku mendengar suara sepupu Aldi tertawa di ruang depan. "Kalau ada acara enak ya." "Kenapa? Tinggal panggil Rani." Mereka tertawa lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ikut tersenyum. Aku berhenti mengaduk masakan. Diam. Entah kenapa, kata-kata itu terasa sangat jelas hari ini. Tinggal panggil Rani. Sesederhana itu. Seolah aku bukan manusia yang bisa lelah. Bukan menantu. Bukan bagian keluarga. Hanya seseorang yang selalu siap bekerja kapan saja. Aku menarik napas panjang. Berusaha menenangkan diri. Lalu ibu mertuaku masuk ke dapur. Beliau melihat meja yang penuh masakan. Cepat juga. Aku tersenyum kecil. Tapi kalimat berikutnya membuat senyum itu hilang. Makanya perempuan itu harus berguna. Aku terdiam. Beliau melanjutkan sambil mengambil kerupuk. "Kalau cuma modal cantik, nanti suami bosan." Aku menunduk pelan. Dan lagi-lagi, aku memilih diam. Karena sejak menikah, aku belajar satu hal. Di rumah ini, diam lebih dihargai daripada perasaan. Siang itu semua orang makan bersama di ruang depan. Penuh tawa, penuh cerita. Aku membawa piring terakhir ke meja. Lalu berdiri sebentar. Berharap, setidaknya ada seseorang yang berkata, "Rani, sini makan bareng." Tapi tidak ada. Ibu mertuaku malah berkata, "Rani, habis ini dapurnya dibersihin ya?" Aku tersenyum kecil, pelan, lalu menjawab, "Iya, Bu." Dan saat semua orang tertawa menikmati makan siang, aku kembali ke dapur. Sendirian. Suara tawa mereka terdengar samar dari luar. Sedangkan di depanku, tumpukan piring kotor sudah menunggu. Aku menatap wastafel lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Memangnya, sampai kapan aku harus seperti ini? Namun aku belum tahu, pertanyaan itu akan segera dijawab dengan cara yang tidak pernah kuduga. Karena suatu malam, telepon dari ibu mertuaku akan menjadi awal dari semuanya. Dan malam itu, aku tidak hanya diminta membantu. Aku akan diperlakukan seperti orang yang tidak punya harga diri. Telepon jam 11 malam. Malam itu hujan turun pelan. Tidak deras.
tapi cukup untuk membuat udara terasa dingin dan sunyi. Aku baru saja selesai membereskan dapur rumah kontrakan kecilku. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 lewat. Tubuhku rasanya remuk. Hari itu aku bekerja dari pagi, lalu masih harus menyelesaikan cucian dan setrika di rumah. Aku hanya ingin tidur. Hanya itu. Aldi sudah lebih dulu rebahan sambil bermain ponsel. Sesekali tertawa kecil melihat video di layar. Sedangkan aku masih duduk di lantai ruang tengah, melipat baju satu persatu. Kadang aku iri melihat hidup laki-laki. Capek mereka dianggap wajar. Sedangkan capek perempuan sering dianggap kewajiban. Aku baru saja menyimpan baju terakhir ketika ponselku bergetar. Nama, Ibu, muncul di layar. Ibu mertua. Entah kenapa, setiap melihat nama itu muncul malam-malam, dadaku selalu langsung tidak tenang. Aku melirik jam. 11 malam. Angkat sana, kata Aldi santai tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Aku mengangguk pelan, lalu menerima telepon itu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Suara beliau terdengar cepat, seperti orang yang menelepon hanya untuk memberi perintah. Besok jadi acara syukuran keluarga. Aku mengernyit. Besok, Bu? Iya. Aku langsung menghitung dalam kepala. Besok hari kerja. Dan acara mendadak seperti itu, biasanya berarti satu hal. Kerja besar di dapur. Iya, Bu, jawabku hati-hati. Lalu kalimat berikutnya keluar. Kamu datang jam 3 pagi ya? Aku diam. Kupikir aku salah dengar. Jam 3 pagi, Bu? Iya. Nada suaranya biasa saja. Seolah itu permintaan normal. Tamu yang datang banyak. Beliau berhenti sebentar. Hampir 300 orang. Tanganku perlahan memegang ponsel. Masakannya jangan sampai kurang. Aku menelan ludah. 300 orang. Jam 3 pagi. Sendirian? Aku mencoba bicara pelan. Bu, apa tidak terlalu pagi? Belum selesai aku bicara, suara beliau langsung berubah. Kalau kamu tidak bisa, bilang dari sekarang. Dadaku langsung sesak. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku tahu, kalimat itu bukan pertanyaan. Itu jebakan. Kalau aku menolak, aku akan dianggap menantu malas. Kalau aku menerima, aku harus mengorbankan diriku lagi. Aku memejamkan mata sebentar, lalu menjawab pelan, iya, Bu, saya datang. Ya sudah. Klik, telepon ditutup begitu saja. Aku masih memegang ponsel beberapa detik. Diam. Hujan di luar semakin terdengar jelas. Sedangkan di dalam rumah, rasanya makin sunyi. Aldi melirik sekilas. Ibu bilang apa? Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena aku sendiri bingung harus bereaksi bagaimana. Besok acara keluarga. Oh, aku menatapnya. Menunggu. Tapi tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada rasa penasaran. Akhirnya aku berkata sendiri. Aku disuruh datang jam 3 pagi. Kali ini Aldi menoleh. Sedikit kaget. Ngapain pagi banget? Masak. Buat berapa orang? Hampir 300. Aldi terdiam beberapa detik. Dan bodohnya, aku berharap dia akan berkata, tidak usah datang sepagi itu. Atau, nanti aku bantu. Tapi yang keluar justru, ya sudah, tidur cepat sana. Aku langsung menunduk. Selesai. Semudah itu. Seolah yang diminta bangun jam 3 pagi bukan istrinya. Seolah memasak untuk 300 orang itu hal kecil. Aku berdiri pelan. Masuk ke kamar. Lampu dimatikan. Tapi mataku tidak bisa terpejam. Pikiranku penuh. Aku membayangkan panci besar. Api panas. Tumpukan bahan makanan.
Dan suara-suara yang pasti akan datang besok. Rani, cepat. Rani, kurang garam. Rani, tamunya banyak. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Lelah. Bukan hanya tubuhku, tapi hatiku juga. Aku menoleh ke arah Aldi yang sudah tertidur lebih dulu. Napasnya tenang, damai. Sedangkan aku masih menatap langit-langit dalam gelap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir sesuatu yang selama ini selalu kutahan. Bagaimana kalau aku berhenti berusaha menjadi menantu baik? Pikiran itu membuatku takut. Tapi anehnya, juga membuat dadaku sedikit lega. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Aku belum tidur. Dan dalam waktu kurang dari 2 jam, aku harus berdiri di dapur rumah mertua, memasak untuk ratusan orang. Seolah hidupku memang hanya untuk melayani mereka. Namun aku belum tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka meremehkanku. Karena balasan yang kusiapkan di akhir acara akan membuat semuanya berubah. Jam 3 pagi. Alarm ponselku berbunyi tepat pukul 2.15 dini hari. Suara kecil itu terasa seperti palu di kepala. Aku bahkan merasa baru saja memejamkan mata. Tubuhku masih berat. Mataku panas. Punggungku pegal karena hampir tidak tidur semalaman. Aku duduk perlahan di tepi kasur. Kamar masih gelap. Di sampingku, Aldi tidur nyenyak tanpa bergerak sedikit pun. Napasnya teratur, tenang. Sedangkan aku harus memulai hari saat sebagian besar orang bahkan belum bermimpi selesai. Aku menatap suamiku beberapa detik. Entah kenapa, ada rasa kecewa yang makin sulit kusembunyikan. Bukan karena dia tidak ikut memasak, tapi karena dia tidak pernah benar-benar merasa apa yang kurasakan. Aku berdiri pelan agar tidak membangunkannya. Masuk ke kamar mandi. Air dingin menyentuh wajahku. Dan untuk beberapa detik, aku hanya diam memegang wastafel. Capek, bukan cuma fisik, tapi hati. Namun seperti biasa, aku menarik napas panjang, lalu memaksa diriku kuat lagi. Jam 2.40. Aku sudah memakai baju sederhana dan hijab instan. Tidak sempat berdandan. Tidak sempat sarapan. Aku hanya membuat kopi hitam cepat-cepat agar tubuhku tetap hidup. Saat keluar kamar, Aldi sedikit bergerak. Matanya setengah terbuka. "Kamu berangkat sekarang?" tanyanya serak. Aku mengangguk. "Iya." "Hati-hati." "Cuma itu." "Tidak ada. Nanti aku antar." "Atau, kasihan kamu." Aku tersenyum kecil. Pahit. Kadang perempuan tidak meminta banyak, hanya ingin merasa ditemani. Tapi malam itu, aku kembali pergi sendirian. Jalanan masih gelap saat aku naik motor. Udara dingin menusuk tangan. Lampu jalan terlihat samar karena kabut tipis setelah hujan semalam. Bandung dini hari selalu terasa sunyi. Tapi malam itu, kesunyian terasa lebih berat. Aku sampai di rumah mertua pukul 2.58. Tepat sebelum jam 3. Lampu dapur belakang sudah menyala. Dan begitu aku masuk, aku langsung terdiam. Bahan makanan memenuhi hampir seluruh meja dapur. Karung beras, puluhan kilo ayam, sayur dalam ember besar, cabai bertumpuk, bumbu dapur di mana-mana. Dadaku langsung sesak melihatnya. Ini bukan pekerjaan kecil. Ini pekerjaan catering besar. Dan aku sendirian. Belum ada siapa-siapa di dapur. Rumah masih sunyi. Semua orang masih tidur. Tapi kompor besar sudah disiapkan. Seolah sejak awal memang jelas, aku yang akan mengurus semuanya. Aku meletakkan tas pelan. Lalu mulai bekerja. Mencuci ayam. Memotong bawang. Menyiapkan bumbu. Jam baru menunjukkan pukul 3.15. Tapi tanganku sudah panas kena air dan pisau. Aku menguap berkali-kali. Mataku terasa berat.
Namun pekerjaannya terlalu banyak untuk berhenti. Sesekali aku melihat jam dinding. Waktu berjalan cepat. Sedangkan pekerjaanku terasa tidak berkurang. Pukul 4. Minyak mulai panas. Suara tumisan pertama memenuhi dapur. Aroma bawang dan cabai mulai menyebar. Dan akhirnya, ibu mertuaku muncul. Beliau keluar dengan daster dan wajah masih mengantuk. Melihat dapur sekilas. Oh, sudah mulai. Aku mengangguk kecil. Iya, Bu. Beliau mendekat ke panci. Melihat isi masakan. Jangan pelit bumbu ya. Aku mengangguk lagi. Tidak ada ucapan. Kamu capek? Atau, sudah minum belum? Yang ada hanya instruksi. Beliau lalu membuka kulkas. Mengambil air dingin. Dan sebelum keluar dapur, beliau berkata, nanti jam 7 tamu pertama datang. Aku spontan melihat jam. Masih banyak yang belum selesai. Dadaku langsung tegang. Iya, Bu. Beliau pergi lagi. Meninggalkanku sendiri. Api kompor semakin besar. Dapur mulai panas. Keringat turun dari pelipis sampai leher. Hijabku mulai lembab. Tanganku merah kena uap panas. Tapi aku tetap bekerja. Karena aku tahu, kalau ada satu masakan gagal saja, semua kesalahan akan jatuh kepadaku. Pukul 5.30. Langit mulai sedikit terang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar lelah. Aku duduk sebentar di kursi kecil dapur. Hanya sebentar. Sangat sebentar. Tapi bahkan itu, tidak sempat. Suara ibu mertuaku terdengar dari luar. Rani, kopinya belum dibuat. Aku langsung berdiri lagi. Iya, Bu. Kakiku pegal. Pinggangku sakit. Tapi aku kembali bergerak. Dan saat menuang kopi ke cangkir, aku melihat pantulan wajahku di kaca lemari dapur. Usut, lelah, pucat. Aku menatap diriku sendiri cukup lama. Lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan di kepalaku. Kenapa aku membiarkan diriku diperlakukan seperti ini? Tanganku perlahan berhenti bergerak. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Aku diabaikan. Pagi mulai datang perlahan. Cahaya matahari masuk tipis dari jendela dapur belakang. Tapi suasana di dalam rumah itu justru semakin sibuk. Jam menunjukkan pukul 6.15. Aku masih berdiri di depan kompor besar. Sudah hampir 3 jam aku bekerja tanpa berhenti. Tanganku mulai gemetar karena lelah. Punggungku terasa panas. Dan kepalaku mulai berat karena belum makan apapun sejak malam. Namun pekerjaan belum selesai. Masih banyak. Terlalu banyak. Panci sop besar belum matang sempurna. Ayam balado masih harus digoreng lagi. Sambal belum selesai diulek. Dan meja dapur sudah mulai penuh piring kotor. Aku menarik napas panjang. Berusaha tetap fokus. Dari ruang depan mulai terdengar suara orang bangun. Pintu kamar dibuka. Langkah kaki berlalu lalang. Suara televisi dinyalakan. Satu persatu anggota keluarga mulai keluar. Dan anehnya, tidak ada satupun yang bertanya, ada yang bisa dibantu. Mereka hanya lewat, melihatku sekilas, lalu sibuk dengan urusan masing-masing. Kakak iparku bahkan sempat masuk dapur sambil menguap. Wah, sudah masak banyak aja. Aku tersenyum kecil. Iya, Mbak. Dia membuka tudung saji, mencicipi ayam dengan tangannya. Lumayan. Lalu pergi lagi. Aku diam. Kadang yang membuat capek bukan pekerjaannya, tapi perasaan tidak dianggap. Tak lama kemudian, 2 sepupu Aldi datang. Masih memakai piyama. Tertawa-tawa sambil membawa ponsel. Mereka duduk di meja makan dapur. Rani, bikin kopi dong. Aku menoleh sebentar. Iya. Belum selesai membuat kopi, yang satu lagi berkata,
Sekalian gorengin nugget ya. Lapar. Aku menutup mata sebentar, lalu mengangguk lagi, dan lagi. Tidak ada yang merasa bersalah. Seolah aku memang diciptakan untuk melayani. Minyak di wajan mulai muncrat saat aku menggoreng ayam batch berikutnya. Tanganku terkena percikan panas. Ah! Aku refleks menarik tangan. Kulitku langsung memerah. Tapi tidak ada yang sadar. Karena saat itu, mereka sedang sibuk tertawa melihat video di ponsel. Aku membuka keran air. Mendinginkan tanganku sebentar. Perih. Namun entah kenapa, rasa sakit di tangan tidak seberapa dibanding rasa di dada. Aku kembali memasak. Lagi. Jam menunjukkan pukul 7. Tamu pertama mulai datang. Rumah yang tadi tenang berubah ramai. Suara salam terdengar di depan. Anak-anak mulai berlarian. Mobil keluar masuk halaman. Dan sejak saat itu, dapur berubah seperti medan perang. Rani, piring kurang. Rani, es batunya mana? Rani, tamunya nambah. Rani, cepat sambalnya habis. Namaku dipanggil dari segala arah. Tanpa henti. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa kali bolak-balik dari dapur ke ruang depan. Kakiku mulai nyeri. Napas mulai berat. Namun tidak ada waktu untuk berhenti. Di tengah semua kekacauan itu, aku melihat ibu mertuaku duduk santai di ruang tamu bersama tamu-tamu lain. Tertawa. Bercerita. Sesekali beliau menunjuk ke arah dapur. Lalu berkata, "Untung ada Rani." Semua tertawa kecil. Dan anehnya, kalimat itu tidak lagi terdengar seperti pujian. Aku kembali ke dapur membawa nampan kosong. Lalu tanpa sengaja mendengar salah satu tante berkata, "Rani cocok ya jadi orang dapur." Yang lain tertawa. "Makanya, kalau ada acara tinggal panggil dia." Mereka tertawa lagi. Tanganku perlahan mengepal di balik nampan. Aku diam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Biasanya aku akan menahan sedih. Mencoba memahami. Mencoba ikhlas. Tapi pagi itu, aku mulai merasa marah. Bukan marah karena capek, tapi karena aku sadar mereka tidak pernah benar-benar melihatku sebagai keluarga. Aku hanyalah orang yang berguna. Dan selama aku terus diam, semua ini tidak akan pernah berubah. Aku kembali ke kompor. Mengaduk sop besar perlahan. Uap panas naik ke wajahku. Lalu dari belakang terdengar suara ibu mertuaku. "Rani." Aku menoleh cepat. "Iya, Bu." Beliau melihat meja dapur yang berantakan. Cepat dibersihin. Malu dilihat tamu. Aku terdiam beberapa detik. Lalu pelan menjawab, "Iya, Bu." Beliau pergi lagi. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam diriku benar-benar mulai retak. Aku melihat dapur itu. Melihat tanganku yang merah karena panas. Melihat piring kotor menumpuk. Dan mendengar suara tawa mereka dari ruang depan. Lalu untuk pertama kalinya, aku berhenti merasa kasihan pada diriku sendiri. Karena tiba-tiba aku sadar, aku bukan korban. Aku hanya terlalu lama membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Dan hari itu akan menjadi hari terakhir. Ucapan yang menusuk. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 10 pagi. Rumah itu kini penuh sesak oleh tamu. Suara obrolan bercampur dengan suara sendok, gelas, dan tawa yang terus terdengar dari ruang depan. Semua orang terlihat menikmati acara. Semua orang, kecuali aku. Dapur belakang terasa semakin panas. Kompor masih menyala sejak dini hari. Minyak, uap, dan aroma bumbu bercampur jadi satu. Bajuku sudah basah oleh keringat. Hijabku terasa lembab. Dan telapak kakiku mulai sakit karena sejak jam 3 pagi, aku hampir tidak duduk sama sekali. Tapi lucunya, tidak ada satupun yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku sedang mengangkat panci besar ketika salah satu sepupu Aldi masuk ke dapur.
Rani, tamunya nambah lagi. Aku mengangguk pelan. Nasi masih cukup. Masih, jawabku singkat. Dia melihat meja penuh masakan. Lalu tertawa kecil. Gila sih, kamu cocok banget jadi tukang masak acara. Aku diam. Biasanya aku akan tersenyum kecil mendengar candaan seperti itu. Tapi kali ini, tidak. Karena semakin lama, aku mulai sadar. Mereka tidak sedang bercanda. Mereka memang memandangku seperti itu. Dia keluar lagi. Dan aku kembali mengaduk masakan. Pelan. Lalu terdengar suara ibu mertuaku dari ruang depan. Suaranya cukup keras. Dan jelas sengaja dibuat terdengar. Untung ada Rani. Beberapa tamu langsung menoleh ke arah dapur. Kenapa, Bu? Tanya seseorang. Ibu mertuaku tertawa kecil. Ya kalau nggak ada dia, siapa yang mau masak sebanyak ini? Orang-orang ikut tertawa. Aku masih diam di dapur. Punggungku menghadap ruang tamu. Tapi telingaku mendengar semuanya dengan jelas. Lalu satu kalimat berikutnya keluar. Dia itu paling cocok memang kerja beginian. Tawa kembali pecah. Tanganku perlahan berhenti mengaduk. Jantungku berdegup lebih keras. Dan entah kenapa, kalimat itu terasa berbeda hari ini. Lebih tajam. Lebih menghina. Aku menatap pantulan diriku ditutup panci besar. Wajahku kusut. Pucat. Lelah. Dan tiba-tiba aku bertanya dalam hati, selama ini, mereka benar-benar menganggapku apa? Suara dari ruang depan kembali terdengar. Salah satu tante berkata, yang penting menantu kayak gini berguna. Ibu mertuaku langsung menyahut, nah itu. Lalu beliau tertawa kecil lagi. Daripada cuma modal cantik tapi nggak bisa apa-apa. Tawa mereka semakin keras. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar terasa jatuh. Aku bukan malu, bukan sedih, tapi terhina. Untuk pertama kalinya, aku merasa mereka benar-benar merendahkanku di depan orang banyak. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun mataku mulai panas. Bukan karena bawang, tapi karena aku sudah terlalu lelah menahan semuanya sendirian. Dan yang paling menyakitkan, Aldi ada di sana. Aku bisa mendengar suaranya samar dari ruang depan. Dia tertawa kecil bersama mereka. Tidak marah, tidak menghentikan, tidak membela. Dan saat itulah, aku sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Kadang, diam seseorang bisa lebih melukai daripada hinaan orang lain. Aku menunduk, berusaha fokus kembali pada masakan. Tapi tanganku mulai gemetar. Aku mengambil gelas dan menuang air minum. Namun saat hendak meminumnya, Rani, lanjut. Suara itu membuat tanganku refleks berhenti. Air di gelas hampir tumpah. Aku menoleh cepat ke arah pintu dapur. Ibu mertuaku berdiri di sana. Dengan wajah yang sama seperti sejak pagi. Tenang, tapi selalu terasa menekan. Iya, Bu. Beliau melihat gelas di tanganku. Lalu melihat meja dapur yang penuh piring kotor. Tamu di depan minta teh lagi. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Belum sempat aku bergerak, beliau kembali berkata, oh iya, habis ini goreng kerupuk lagi ya. Aku kembali mengangguk. Dan sebelum pergi, beliau menambahkan satu kalimat lagi. Kalau kerja jangan lambat. Klik, kalimat itu kecil, pendek. Tapi entah kenapa, rasanya seperti sesuatu yang dilempar tepat ke wajahku. Aku menunduk, masih memegang gelas. Air yang tadi ingin ku minum, akhirnya tetap tidak jadi. Aku meletakkannya kembali di meja. Pelan. Lalu mulai membuat teh untuk tamu. Lagi. Tanganku bergerak otomatis. Seolah tubuhku sudah terlalu terbiasa melakukan semuanya tanpa berpikir. Tapi pikiranku tidak lagi sama. Suara tawa mereka dari ruang depan masih terdengar.
Kadang keras, kadang samar. Dan semakin aku mendengarnya, semakin aku sadar, aku benar-benar sendirian di rumah ini. Aku membawa nampan berisi teh ke ruang depan. Langkahku pelan karena tubuhku mulai lemas. Saat masuk ruang tamu, semua orang sedang tertawa. Beberapa tamu bahkan tidak sadar aku datang. Aku mulai membagikan gelas satu persatu. Senyum kecil, sopan, seperti biasa. Lalu saat aku hendak berbalik ke dapur, aku mendengar seseorang berkata, "Rani ini cocok buka warung makan." Tawa pecah lagi. Salah satu om menimpali, "Kalau buka warung pasti laku. Orang dia kerja terus." Aku tersenyum kecil, terpaksa. Dan sebelum aku sempat pergi, ibu mertuaku berkata sambil tertawa, "Ya memang dari dulu dia sukanya di dapur." Kalimat itu membuat langkahku berhenti. Aku perlahan menoleh. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat wajah mereka satu persatu. Mereka tertawa, santai, tidak merasa sedang menyakiti siapapun. Dan anehnya, itulah yang paling menyakitkan. Karena berarti, mereka sudah terlalu terbiasa merendahkanku. Aku kembali ke dapur tanpa bicara. Begitu pintu dapur tertutup, aku langsung bersandar ke meja. Napas terasa berat, mataku mulai panas lagi. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya diam, sangat diam. Lalu perlahan, aku melihat sekeliling dapur itu. Panci besar, tumpukan piring, sisa minyak, dan diriku sendiri, yang berdiri sejak dini hari demi membuat semua orang kenyang. Tiba-tiba aku tertawa kecil. Pahit. Lucu ya? Orang-orang yang paling banyak menikmati hasil kerja kita, kadang justru yang paling sedikit menghargai kita. Aku mengusap wajah pelan. Dan di saat itulah, sesuatu berubah dalam pikiranku. Aku tidak ingin lagi hanya dipandang, berguna. Aku ingin mereka sadar, siapa yang sebenarnya selama ini mereka remehkan. Aku membuka laci kecil di sudut dapur. Mengambil ponselku. Layar menyala. Dan perlahan, aku membuka satu folder penting yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun di keluarga itu. Folder tentang diriku. Tentang usahaku. Tentang sesuatu yang akan membuat mereka tidak bisa lagi menertawakanku setelah hari ini. Aku menatap layar itu lama. Lalu tersenyum kecil. Bukan senyum sedih, tapi senyum seseorang yang akhirnya berhenti takut. Dan saat itu, aku tahu satu hal. Balasanku tidak perlu teriakan, tidak perlu marah. Karena beberapa kebenaran cukup ditunjukkan sekali untuk membuat semua orang diam. Suamiku hanya diam. Aku masih menatap layar ponselku. Folder itu terbuka di depanku. Berisi dokumen, foto, dan file yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Bukti tentang siapa diriku sebenarnya. Bukti tentang sesuatu yang bahkan tidak pernah dibayangkan keluarga suamiku. Tanganku perlahan menutup layar. Belum sekarang. Aku belum ingin menunjukkannya. Belum waktunya. Suara tawa dari ruang depan kembali terdengar. Lebih keras dari sebelumnya. Aku menarik napas panjang, lalu kembali bekerja seperti biasa. Karena aku tahu, beberapa jam lagi, semuanya akan berubah. Aku membawa nampan baru keluar dari dapur. Isi piring mulai berkurang. Tamu semakin ramai. Dan di tengah semua keramaian itu, aku melihat Aldi duduk santai di sofa. Dia tertawa bersama sepupu-sepupunya, memegang kopi. Terlihat nyaman. Sedangkan aku, tanganku masih bau bawang dan minyak. Bahkan aku belum sempat makan satu suap pun sejak subuh. Aku berjalan mendekat membawa minuman. Dan saat itulah, aku mendengar salah satu sepupunya berkata, "Di, istri lu kuat banget ya." Mereka tertawa. Kayak pekerja catering. Tawa kembali pecah. Aku menoleh sekilas ke arah Aldi.
Dan lagi-lagi, dia hanya tersenyum kecil. Tidak marah, tidak menegur, tidak berkata, "Jaga omongan." Tidak ada. Dadaku terasa sesak. Kadang aku berpikir, mungkin kalau orang lain yang menghina, aku masih bisa tahan. Tapi kalau orang yang kita harapkan membela justru ikut diam, rasanya berbeda. Lebih dalam. Aku melanjutkan langkah menuju meja tamu, meletakkan minuman satu persatu. Lalu saat hendak kembali ke dapur, Aldi memanggilku. "Ran." Aku menoleh. "Iya." Es tehnya kurang dingin. Aku diam beberapa detik. Bukan karena marah, tapi karena aku benar-benar tidak percaya. Dari sekian banyak hal yang terjadi hari ini, itu yang dia perhatikan. Aku mengangguk kecil. Nanti aku tambah es. Dan lagi, tidak ada pertanyaan, "Kamu capek?" Atau, "Kamu sudah makan belum?" Tidak ada. Aku kembali ke dapur. Pelan. Langkahku terasa semakin berat. Begitu sampai di dalam, aku langsung duduk di kursi kecil dekat kompor. Untuk pertama kalinya sejak subuh. Kakiku berdenyut. Pinggangku sakit. Tanganku mulai pegal sampai sulit menggenggam sendok besar. Aku menunduk. Menatap lantai dapur yang mulai kotor. Dan tanpa sadar, air mataku jatuh. Satu tetes. Lalu satu lagi. Aku cepat mengusapnya. Takut ada yang melihat. Namun sebenarnya, bukan hinaan keluarga mereka yang membuatku menangis. Tapi kenyataan bahwa suamiku tidak pernah benar-benar berdiri di sampingku. Aku masih ingat waktu awal menikah dulu. Aldi pernah berkata, "Kamu tenang aja. Aku akan selalu jaga kamu." Lucu ya? Kadang janji paling indah, justru jadi luka paling besar. Pintu dapur tiba-tiba terbuka. Aku cepat berdiri. Kupikir ibu mertua lagi. Ternyata Aldi. Dia masuk sambil memainkan ponsel. Lalu membuka kulkas. Aku diam. Menunggunya bicara. Namun dia hanya mengambil minuman dingin. Sampai akhirnya aku yang lebih dulu bertanya, "Di HM, aku dari subuh di sini." "Iya." Aku belum duduk sama sekali. Aldi menoleh sebentar, lalu berkata santai, "Ya nanti kalau acara selesai istirahat." Aku menatapnya lama. Entah kenapa, aku merasa benar-benar lelah sekarang. Bukan karena pekerjaan. Tapi karena, aku mulai sadar satu hal. Selama ini aku terus berusaha jadi istri baik, menantu baik, orang yang sabar. Tapi semua itu, tidak pernah membuat siapapun benar-benar menghargai aku. Aldi menutup kulkas. Lalu sebelum keluar dapur, dia berkata, "Oh iya, nanti siang tamunya nambah lagi katanya." Aku langsung tertawa kecil. Refleks. Bukan karena lucu, tapi karena kalau tidak tertawa, aku mungkin akan benar-benar marah. Aldi mengernyit. "Kenapa?" Aku menggeleng pelan. "Enggak apa-apa." Dia keluar lagi. Dan saat pintu dapur tertutup, aku kembali sendiri. Namun kali ini, aku tidak merasa sedih. Aneh. Justru ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diriku. Keberanian. Karena hari itu, aku akhirnya sadar. Aku tidak butuh mereka mengakuiku. Aku hanya perlu berhenti mengecilkan diriku sendiri. Dan saat semua acara selesai nanti, mereka akan tahu bahwa perempuan yang mereka suruh masak sejak jam 3 pagi itu, bukan perempuan lemah yang bisa terus mereka rendahkan. Aku mulai sadar. Jam sudah lewat tengah hari. Matahari di luar terasa panas, tapi tidak sepanas dapur tempat aku berdiri sejak dini hari tadi. Kompor masih menyala. Panci-panci besar masih penuh. Dan tamu di ruang depan semakin ramai. Aku bahkan sudah kehilangan rasa lapar. Tubuhku terlalu capek untuk memikirkan makan. Tanganku bergerak otomatis. Mengaduk. Mengangkat.
menuang. Seperti mesin yang dipaksa terus bekerja. Namun berbeda dengan tadi pagi, sekarang pikiranku mulai berubah. Semakin banyak hinaan yang kudengar hari ini, semakin jelas sesuatu di kepalaku. Aku terlalu lama menerima semuanya. Aku terlalu lama berpikir bahwa diam adalah bentuk kesabaran. Padahal, diamku justru membuat mereka semakin berani merendahkan. Aku sedang memotong cabai saat dua tante masuk ke dapur. Mereka tidak sadar aku bisa mendengar pembicaraan mereka. Rani itu sabar banget ya. Yang satu tertawa kecil. Atau memang gak punya pilihan? Mereka tertawa bersama. Tanganku berhenti memotong. Lalu yang satunya lagi berkata, makanya perempuan jangan terlalu biasa aja. Nanti dianggap pembantu sama keluarga suami. Mereka kembali tertawa. Dan anehnya, kali ini aku tidak sakit hati. Aku justru merasa sadar. Sangat sadar. Mereka tidak sedang salah paham tentang diriku. Mereka memang memandangku rendah. Dan selama aku terus diam, aku akan selamanya diperlakukan seperti ini. Aku kembali memotong cabai perlahan. Namun sekarang, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku hanya merasa, sudah cukup. Kedua tante itu keluar lagi. Dan aku kembali sendiri di dapur. Suara tawa dari ruang depan terdengar samar. Sedangkan di hadapanku, tumpukan pekerjaan masih belum habis. Aku menatap tanganku sendiri. Merah karena panas. Kasar karena terlalu sering kena air dan minyak. Lalu tanpa sadar, aku teringat masa lalu. Dulu sebelum menikah dengan Aldi, aku bukan perempuan yang selalu ada di dapur. Aku bekerja keras membangun usahaku sendiri. Dari nol. Aku masih ingat jelas pertama kali jualan makanan online. Hanya dari dapur kontrakan kecil. Tidak punya pegawai. Tidak punya modal besar. Aku memasak sendiri. Mengantar pesanan sendiri. Bahkan pernah kehujanan demi mengirim makanan tepat waktu. Orang-orang dulu juga meremehkanku. Menganggap usahaku cuma jualan kecil. Tapi aku terus jalan. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, usahaku berkembang jauh lebih besar dari yang dibayangkan orang. Namun setelah menikah, aku memilih diam tentang semuanya. Aku tidak pernah suka pamer. Tidak pernah merasa perlu menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Dan sekarang, aku mulai mengerti kesalahanku. Kadang terlalu diam, membuat orang merasa bebas merendahkan kita. Ponselku kembali bergetar di meja dapur. Pesan masuk dari manajer usahaku. Bu, info C acara hotel sudah lunas. Aku membaca pesan itu lama. Lalu tersenyum kecil. Lucu ya? Di luar rumah ini, orang-orang memanggilku Bu Owner. Menghormatiku. Mengandalkan keputusanku. Tapi di sini, aku dipanggil hanya saat piring habis. Aku menutup layar ponsel. Lalu perlahan melihat ke arah ruang depan. Suara ibu mertuaku terdengar lagi. Rani, sambalnya habis. Aku berdiri perlahan. Namun kali ini, langkahku terasa berbeda. Bukan lagi langkah seseorang yang takut mengecewakan. Tapi langkah seseorang yang akhirnya tahu nilainya sendiri. Aku membawa sambal ke ruang depan. Dan saat itulah, aku melihat semua orang dengan cara berbeda. Mereka tertawa. Makan dengan puas. Menikmati hasil kerja yang sejak tadi mereka remehkan. Dan tiba-tiba, aku merasa tenang. Karena aku tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Hari ini, mereka masih bisa menertawakanku. Tapi beberapa jam lagi, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Aku meletakkan sambal di meja. Lalu ibu mertuaku berkata sambil tertawa kecil. Nah gitu dong, kalau kerja jangan lambat. Beberapa orang ikut tersenyum. Aku menatap beliau sebentar. Lama. Lalu untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum balik. Bukan senyum terpaksa.
Tapi senyum seseorang yang sudah selesai diremehkan. Dan entah kenapa, senyumku membuat ibu mertuaku sedikit terdiam. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tidak terlihat takut lagi. Makanan untuk 300 tamu. Jam makan siang akhirnya tiba. Rumah itu benar-benar penuh. Mobil berjejer sampai luar pagar. Suara obrolan bercampur dengan suara sendok dan piring yang saling berdenting. Aroma masakan memenuhi seluruh rumah. Dan semua orang sibuk menikmati makanan yang sejak dini hari kumasak sendiri. Aku berdiri di dekat meja dapur sambil memperhatikan dari jauh. Sop yang kubuat hampir habis. Ayam balado tinggal sedikit. Sambal yang tadi diminta berkali-kali bahkan harus kutambah lagi. Semua orang memuji makanannya. Enak banget ini. Siapa yang masak? Bumbunya pas. Dan setiap kali ada yang bertanya, ibu mertuaku selalu menjawab dengan nada bangga. Rani yang masak. Lucu ya? Hasil kerjaku dipuji. Tapi diriku sendiri tidak pernah benar-benar dihargai. Aku berjalan membawa teko minuman tambahan. Langkahku mulai pelan karena tubuhku benar-benar lelah sekarang. Tiba-tiba salah satu tamu memanggil, "Mbak, tambah nasi dong." Aku langsung refleks mengambilkan. Padahal, aku bukan pelayan di acara itu. Namun entah sejak kapan, semua orang sudah menganggap wajar kalau aku melayani semuanya. Aku kembali ke dapur. Nasi diricek kuker besar tinggal sedikit. Aku buru-buru menanak lagi. Tanganku bergerak cepat. Tapi kepalaku mulai berat. Dan di tengah semua kesibukan itu, aku baru sadar satu hal. Aku belum makan sama sekali. Dari jam 3 pagi. Sampai sekarang. Namun tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Karena suara panggilan terus datang tanpa henti. Rani, es batu habis. Rani, piring kurang. Rani, tamunya minta sambal lagi. Aku menutup mata sebentar. Napas panjang. Lalu kembali bergerak. Saat sedang mencuci sendok di wastafel, aku melihat ruang makan dari kejauhan. Semua orang duduk bersama, tertawa, menikmati makanan. Bahkan Aldi terlihat santai sambil makan bersama sepupunya. Dan di detik itu, aku sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Tidak ada satupun kursi yang disiapkan untukku. Aku memasak semua makanan itu. Aku yang berdiri sejak subuh. Aku yang membuat semua orang kenyang. Tapi tidak ada yang berpikir, Rani sudah makan belum? Dadaku terasa aneh. Bukan sedih lagi. Kosong. Aku mengambil segelas air minum. Lalu duduk sebentar di kursi plastik kecil dekat dapur. Baru satu teguk. Suara ibu mertuaku terdengar lagi. Rani. Aku langsung berdiri refleks. Iya, Bu. Beliau muncul di pintu dapur. Tolong bikin kopi buat tamu depan. Aku melihat gelas air di tanganku. Belum habis. Namun aku tetap mengangguk. Iya, Bu. Dan lagi, aku meletakkan kebutuhan diriku sendiri. Saat sedang membuat kopi, aku mendengar dua tamu berbicara di ruang depan. Yang masak catering ya? Yang lain menjawab, bukan. Menantunya. Serius? Iya. Dia dari pagi di dapur terus. Tamu itu terdengar kagum. Namun sebelum aku sempat merasa sedikit lega, ibu mertuaku langsung menyahut sambil tertawa. Makanya saya bilang, dia cocok banget kerja beginian. Tawa kembali terdengar. Aku diam, masih mengaduk kopi. Dan di saat itulah, aku benar-benar merasa cukup. Bukan cukup sedih. Tapi cukup diperlakukan rendah. Aku menuang kopi ke cangkir perlahan. Tanganku sudah tidak gemetar lagi sekarang. Aneh. Justru terasa tenang. Karena semakin mereka merendahkanku, semakin aku yakin dengan keputusan yang sudah kupikirkan sejak tadi pagi. Aku membawa kopi ke ruang depan. Dan saat berjalan melewati mereka,
Aku mendengar satu kalimat lagi. Untung Rani bukan perempuan manja. Aku berhenti sebentar. Lalu salah satu tante berkata, kalau perempuan terlalu tinggi pendidikan atau karirnya, biasanya nggak mau kerja dapur. Mereka mengangguk setuju. Dan tanpa sadar, aku tersenyum kecil. Kalau saja mereka tahu bahwa perempuan yang mereka suruh masak sejak jam 3 pagi ini adalah pemilik usaha yang bahkan omset bulanannya lebih besar dari gabungan gengsi mereka. Aku kembali ke dapur. Pelan. Lalu membuka ponselku lagi. Melihat folder yang tadi. Surat usaha. Foto kantor. Info catering hotel. Kontrak kerjasama. Semuanya ada di sana. Bukti bahwa aku bukan perempuan lemah yang mereka kira. Aku menatap layar itu beberapa detik. Lalu perlahan tersenyum. Hari ini, aku tidak akan membalas mereka dengan marah. Karena kadang, cara terbaik membuat orang diam adalah menunjukkan kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku mendengar sesuatu. Acara semakin ramai menjelang sore. Sebagian tamu mulai pindah ke halaman depan. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Beberapa ibu-ibu sibuk berfoto bersama. Sedangkan aku masih mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu seperti bayangan yang tidak dianggap ada. Tubuhku sudah benar-benar lelah sekarang. Kakiku terasa berat. Tanganku pegal sampai sulit menggenggam teko air. Namun anehnya, hatiku justru semakin tenang. Karena sejak tadi siang, aku sudah mengambil keputusan. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku sedang membawa nampan berisi gelas kotor saat melewati ruang tengah. Dan disitulah, aku mendengar sesuatu. Suara ibu mertuaku. Beliau sedang duduk bersama beberapa tamu penting keluarga. Tertawa kecil sambil minum teh. Rani itu beruntung sebenarnya. Katanya santai. Aku refleks berhenti di balik dinding. Salah satu tamu bertanya, "Beruntung kenapa, Bu?" Ibu mertuaku tersenyum kecil. "Ya bisa masuk keluarga kami." Mereka tertawa pelan. Dan beliau melanjutkan, kalau bukan karena Aldi, mungkin hidupnya biasa-biasa aja. Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku perlahan mengepal memegang nampan. Aku diam, mendengarkan. Lalu salah satu tante ikut menimpali. Sekarang perempuan begitu memang banyak yang cari keluarga mapan. Mereka mengangguk setuju. Aku menunduk pelan. Lucu ya? Mereka benar-benar tidak tahu apapun tentang hidupku. Tidak tahu bagaimana aku membangun usahaku dari nol. Tidak tahu bagaimana aku bertahan saat mereka tidur nyenyak. Tidak tahu bahwa selama ini, aku bahkan sering membantu kebutuhan Aldi diam-diam tanpa pernah bicara. Namun di mata mereka, aku hanyalah perempuan biasa yang beruntung menikah dengan anak mereka. Aku menarik napas panjang. Dan anehnya, aku tidak marah lagi. Aku justru merasa kasihan. Karena orang yang paling sombong, biasanya adalah orang yang paling sedikit tahu. Aku melangkah pelan kembali ke dapur. Namun sebelum benar-benar masuk, aku mendengar kalimat terakhir ibu mertuaku. Makanya saya selalu bilang ke Rani. Beliau tertawa kecil. Perempuan itu harus tahu diri. Tawa mereka kembali terdengar. Dan di detik itu, aku tersenyum. Bukan senyum sakit hati, tapi senyum seseorang yang akhirnya sadar. Ia tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang yang memang tidak pernah mau menghargainya. Aku masuk ke dapur, menaruh nampan perlahan, lalu mengambil ponselku lagi. Tanganku kini tidak gemetar sama sekali. Aku membuka pesan dari manajer perusahaan cateringku. Bu, tamu Hotel Grand Mahesa minggu depan fix 700 pax. Aku membaca pesan itu lama. 700 tamu. Dan di rumah ini, mereka masih menganggapku hebat hanya karena bisa masak untuk 300 orang. Aku tertawa kecil. Pahit. Namun kali ini, bukan karena sedih.
Tapi karena aku sadar, selama ini aku terlalu mengecilkan diriku sendiri. Aku menatap pantulan wajahku di kaca lemari dapur. Usut, lelah. Tapi mataku sekarang berbeda. Tidak lagi takut. Tidak lagi ingin diterima. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu persis siapa diriku. Dan saat seseorang sudah tahu nilainya sendiri, hinaan orang lain mulai kehilangan kekuatannya. Suara tawa dari luar kembali terdengar. Namun sekarang, aku tidak lagi merasa kecil saat mendengarnya. Aku justru merasa tenang. Karena beberapa jam lagi, mereka akan melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan tentangku. Dan setelah itu, tidak akan ada lagi yang berani menyuruhku berdiri di dapur sejak jam 3 pagi. Seolah aku tidak punya harga diri. Acara hampir selesai. Langit mulai berubah jingga. Matahari sore perlahan turun, meninggalkan cahaya hangat di halaman rumah yang sejak pagi penuh tamu. Suasana mulai berbeda. Tidak seramai tadi siang. Beberapa tamu sudah pamit pulang. Kursi-kursi mulai kosong. Anak-anak yang tadi berlarian kini duduk kelelahan sambil memainkan ponsel. Namun di dapur, pekerjaanku belum selesai. Piring kotor masih menumpuk. Gelas berserakan. Sisa makanan memenuhi meja. Aku berdiri di depan wastafel sambil mencuci piring satu persatu. Air dingin mengalir mengenai tanganku yang sejak tadi panas terkena kompor. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa benar-benar tenang. Bukan karena capeknya hilang, tapi karena keputusan di dalam kepalaku sudah bulat. Aku tidak akan pulang hari ini sebagai perempuan yang sama seperti pagi tadi. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa. Ibu mertuaku. Beliau masuk ke dapur sambil membawa piring kosong. Masih banyak ya? Katanya santai. Aku mengangguk kecil. Iya, Bu. Beliau menaruh piring di wastafel. Lalu melihat sekeliling dapur yang berantakan. Besok jangan lupa datang lagi pagi-pagi. Tanganku yang sedang mencuci piring langsung berhenti sesaat. Aku perlahan menoleh. Besok, Bu. Iya. Beliau menjawab ringan sekali. Sisa keluarga dari luar kota belum datang. Dadaku langsung terasa penuh. Jadi, setelah semua ini, besok aku harus mengulang semuanya lagi? Beliau melanjutkan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nanti masaknya nggak usah sebanyak hari ini sih. Lalu beliau tertawa kecil. Paling cuma 100 orang. 100 orang. Dan beliau mengucapkannya, seolah itu hal kecil. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat sesuatu yang selama ini tidak mau kuakui. Beliau tidak pernah memikirkan perasaanku. Karena sejak awal, aku memang tidak pernah dianggap setara. Aku kembali mencuci piring perlahan. Namun kali ini, aku tidak menjawab, iya, seperti biasanya. Ibu mertuaku sedikit mengernyit. Rani. Aku menarik napas pelan. Lalu menjawab dengan suara tenang. Nanti kita lihat ya, Bu. Ini. Beliau langsung menoleh cepat ke arahku. Mungkin karena itu pertama kalinya, aku tidak langsung patuh. Apa maksudnya? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Belum tentu saya bisa datang. Wajah beliau berubah sedikit. Bukan marah, tapi terkejut. Karena selama ini, aku tidak pernah menolak apapun. Beliau tertawa kecil lagi. Namun sekarang terdengar dipaksakan. Kamu capek ya? Aku tidak menjawab. Karena kalau aku jujur, yang capek bukan cuma tubuhku, tapi harga diriku juga. Beliau akhirnya keluar dapur lagi. Namun langkahnya tidak setenang tadi. Dan entah kenapa, aku tahu. Untuk pertama kalinya, beliau mulai merasa kehilangan kendali atas diriku. Aku menyelesaikan cucian terakhir. Lalu perlahan mengeringkan tangan. Dapur mulai sepi sekarang.
Hanya tersisa suara kipas angin dan piring yang sesekali berdenting kecil. Aku duduk sebentar di kursi plastik, mengambil napas panjang. Tubuhku benar-benar lelah, tapi pikiranku sangat jernih. Aku membuka tasku, mengambil map coklat yang sejak tadi kusimpan. Map itu terlihat biasa, namun isinya akan mengubah cara semua orang memandangku malam ini. Aku membuka perlahan. Surat perusahaan, kontrak kerjasama, foto grand opening usahaku, dan satu dokumen paling penting, akta kepemilikan perusahaan catering yang selama ini tidak pernah diketahui keluarga Aldi. Aku menatap semuanya lama, lalu tersenyum kecil. Bukan karena sombong, tapi karena akhirnya, aku berhenti menyembunyikan diriku demi membuat orang lain nyaman. Dari luar terdengar suara Aldi. "Ran, sini dulu." Aku menutup map perlahan, berdiri, dan saat itu, aku tahu, beberapa menit lagi, semua yang selama ini mereka yakini tentangku, akan runtuh di depan mata mereka sendiri. Balasanku dimulai. Aku keluar dari dapur sambil membawa map coklat itu di tanganku. Langkahku pelan, tenang. Tidak terburu-buru. Ruang tamu masih dipenuhi beberapa tamu keluarga yang belum pulang. Sebagian sedang mengobrol santai. Sebagian lagi sibuk bermain ponsel sambil menikmati makanan penutup. Dan di tengah semua itu, ibu mertuaku duduk seperti biasa. Tertawa kecil bersama tamu-tamunya. Tak ada satupun yang sadar bahwa suasana rumah itu akan berubah beberapa menit lagi. Aldi berdiri dekat televisi. Saat melihatku keluar dari dapur, dia langsung berkata, "Ran, kopi buat Om belum?" Aku berhenti berjalan, lalu menatapnya sebentar. Untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak langsung menjawab. Aldi terlihat bingung. "Ran." Aku menarik napas pelan, lalu berkata tenang, "Nanti dulu." Sunyi kecil langsung terasa. Beberapa orang spontan menoleh. Karena itu bukan jawaban yang biasa keluar dariku. Aku terus melangkah ke tengah ruangan. Map coklat masih kupegang erat. Ibu mertuaku mengernyit. "Kamu mau apa?" Aku berdiri tepat di tengah ruang tamu, menatap semua orang satu persatu. Jantungku berdebar. Sangat keras. Tapi anehnya, aku tidak takut, karena setelah hari sepanjang ini, aku akhirnya sadar. Aku tidak salah. Aku hanya terlalu lama diam. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, sebelum acara selesai. Ruangan mulai hening. Saya mau ngomong sedikit. Beberapa tamu saling pandang. Ibu mertuaku tersenyum tipis, seperti menganggap ini hal kecil. "Ngomong apa?" Aku menatap beliau sebentar, lalu membuka map di tanganku. Suara kertas terdengar jelas di ruangan yang mulai sunyi. Aldi kini benar-benar memperhatikanku. "Ada apa sih, Ran?" Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengeluarkan satu lembar dokumen, lalu meletakkannya di meja depan semua orang. Salah satu om mengambilnya lebih dulu. Membaca. Wajahnya langsung berubah. "Ini..." Ruangan semakin sunyi. Aku menatap semua orang perlahan. Selama ini, suaraku tenang. Saya tidak pernah cerita apa-apa tentang pekerjaan saya. Ibu mertuaku mulai terlihat tidak nyaman. Aku melanjutkan, karena saya pikir, keluarga tidak perlu saling pamer. Aku tersenyum kecil. Tapi hari ini, aku berhenti sebentar. Saya rasa semua orang perlu tahu. Aku mengeluarkan dokumen berikutnya. Kontrak kerja sama hotel besar. Info catering. Foto perusahaan. Satu persatu kutaruh di meja. Dan perlahan, ekspresi mereka mulai berubah. Bingung, kaget, tidak percaya. Aldi mengambil salah satu dokumen. Matanya langsung membesar. "Ini perusahaan catering?" Aku mengangguk pelan. "Saya pemiliknya."
Ini benar-benar sunyi. Tidak ada suara tawa lagi. Tidak ada yang bergerak. Ibu mertuaku menatapku lekat-lekat, seolah baru melihatku untuk pertama kalinya. Aku kembali bicara. Acara Hotel Grand Mahesa. Aku menunjuk salah satu kontrak. 700 tamu minggu depan. Aku tersenyum kecil. Jadi sebenarnya, aku melihat sekeliling ruangan. Masak untuk 300 tamu bukan hal besar buat saya. Semua orang terdiam, dan untuk pertama kalinya hari itu, tidak ada satupun yang tertawa meremehkanku lagi. Semua orang terdiam. Ruangan itu mendadak terasa asing, padahal orang-orangnya masih sama. Rumahnya masih sama. Bahkan makanan di meja masih belum berubah. Tapi suasananya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi candaan tentang dapur. Yang terdengar sekarang hanya keheningan. Semua mata tertuju kepadaku. Aku berdiri tenang di tengah ruang tamu. Sedangkan map coklat itu masih terbuka di atas meja. Dokumen-dokumen perusahaan tersebar jelas di depan mereka. Salah satu om kembali membaca surat kerja sama hotel. Tangannya sampai berhenti di tengah halaman. Ini nilai kontraknya besar sekali. Suara beliau pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Aku tidak menjawab, karena sekarang, dokumen itu sudah bicara sendiri. Aldi masih memegang salah satu info C. Matanya terus membaca ulang, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu gak pernah cerita soal ini? Aku tersenyum kecil. Kamu juga nggak pernah tanya. Kalimat itu langsung membuat Aldi diam. Sementara di sisi lain, ibu mertuaku terlihat paling berubah. Wajahnya pucat. Tatapannya tidak lagi tinggi seperti tadi pagi. Beliau melihat foto kantor cateringku. Melihat logo perusahaan. Melihat dokumentasi acara besar yang selama ini kutangani. Lalu perlahan, beliau menatapku lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat tatapan merendahkan di matanya. Aku melihat keterkejutan. Mungkin juga penyesalan. Salah satu tante akhirnya bicara. Jadi, selama ini kamu punya perusahaan sendiri? Aku mengangguk pelan. Sudah hampir 5 tahun. Sunyi lagi. 5 tahun. Artinya, bahkan sebelum menikah dengan Aldi, aku sudah membangun semuanya sendiri, dan mereka tidak pernah tahu, atau mungkin tidak pernah benar-benar ingin tahu. Aku melanjutkan dengan suara tenang. Saya memang suka masak. Aku tersenyum kecil, tapi bukan berarti saya pantas diremehkan. Kalimat itu jatuh pelan di tengah ruangan. Tidak tinggi, tidak marah, tapi cukup untuk membuat semua orang menunduk. Aku menatap ibu mertuaku. Dari pagi saya masak untuk semua orang di sini. Aku berhenti sebentar, dan saya ikhlas melakukannya. Mataku mulai terasa panas, tapi kali ini aku tidak menangis. Yang bikin saya lelah, aku menarik napas pelan, bukan pekerjaannya. Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Tapi cara kalian memandang saya, tidak ada yang bergerak. Beberapa orang mulai terlihat malu. Ada yang pura-pura melihat ponsel. Ada yang menunduk diam. Karena mereka tahu, mereka mendengar semua hinaan tadi. Dan tidak ada yang menghentikannya. Aldi perlahan berdiri. Ran, aku menoleh ke arahnya. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunggu pembelaannya, karena sekarang, aku sudah membela diriku sendiri. Aku kembali melihat semua orang. Selama ini kalian pikir saya cuma cocok di dapur. Aku tersenyum kecil. Padahal, aku menunjuk dokumen di meja. Dapur itu yang membangun hidup saya. Ini. Dan di detik itu, semua orang akhirnya sadar. Perempuan yang sejak tadi mereka suruh kerja tanpa henti,
ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Bukan hanya soal uang, tapi tentang perjuangan, tentang harga diri, tentang bagaimana seseorang tetap rendah hati, meski sebenarnya bisa membuat semua orang malu sejak awal. Ibu mertuaku perlahan berdiri. Langkahnya tidak lagi tegas seperti tadi pagi. Beliau mendekat ke meja, melihat dokumen itu sekali lagi. Lalu dengan suara pelan, beliau berkata, "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Aku menatap beliau lama, lalu tersenyum kecil. Karena saya pikir. Aku menarik napas. Keluarga seharusnya menghargai orang tanpa perlu tahu dia punya apa. Mereka mulai panik. Kalimatku menggantung di udara. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang bisa langsung menjawab. Ruangan terasa berat. Sangat berat. Semua orang kini melihatku dengan cara berbeda. Bukan lagi seperti menantu dapur. Bukan lagi seperti perempuan yang bisa dipanggil kapan saja untuk melayani mereka. Tatapan mereka berubah. Dan anehnya, justru itu yang membuat mereka gelisah. Ibu mertuaku masih berdiri di dekat meja. Tangannya perlahan menyentuh salah satu dokumen perusahaan. Beliau membaca nama perusahaanku sekali lagi. Lalu menatapku. Ini benar semua. Aku mengangguk tenang. Kalau Mama mau, nanti saya tunjukkan kantornya juga. Sunyi lagi. Salah satu tante yang tadi paling banyak tertawa kini terlihat salah tingkah. Dia mencoba tersenyum kecil. Ya ampun, Rani, kamu nggak pernah cerita sih. Aku menoleh pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab tanpa berusaha membuat semua orang nyaman. Memangnya pernah ada yang benar-benar mau kenal saya? Kalimat itu langsung membuat wajahnya berubah. Tidak ada yang tertawa sekarang. Karena semua orang tahu, aku benar. Aldi berdiri di dekat sofa. Wajahnya terlihat paling bingung. Mungkin karena baru hari itu, dia sadar ada banyak hal tentang istrinya yang tidak pernah benar-benar dia lihat. Dia melangkah mendekat. "Ran." Suaranya lebih pelan sekarang. "Kamu marah sama aku." Aku menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Aku capek, Di." Bukan marah, capek. Dan entah kenapa, jawaban itu justru membuat Aldi terlihat lebih terpukul. Karena marah bisa reda, tapi capek sering datang setelah terlalu lama terluka. Ibu mertuaku akhirnya duduk perlahan. Tidak lagi terlihat percaya diri seperti tadi pagi. Beliau menatapku lama, lalu berkata pelan, "Jadi selama ini, acara keluarga?" Aku mengangguk kecil. "Iya." Beliau mengernyit. "Maksudnya?" Aku menarik napas. Bahan makanan yang sering datang. Aku berhenti sebentar. Beberapa kali saya yang bayar. Ini benar-benar sunyi. Salah satu om langsung menoleh cepat. Yang waktu acara lebaran juga. Aku mengangguk. Yang acara ulang tahun kemarin juga. Aku kembali mengangguk. Wajah mereka langsung berubah total. Karena perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu yang sangat memalukan. Orang yang selama ini mereka remehkan, ternyata justru orang yang paling banyak membantu mereka. Ibu mertuaku kini terlihat benar-benar kehilangan kata-kata. Beliau membuka mulut, menutupnya lagi, seolah ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu di wajahnya. Bukan malu kecil, tapi malu karena sadar telah memperlakukan seseorang dengan sangat tidak pantas. Aku menatap semua orang di ruangan itu perlahan. Lalu berkata dengan suara tenang, "Saya nggak pernah keberatan membantu." Aku tersenyum kecil. Tapi saya juga manusia. Mataku mulai terasa panas lagi. Saya bisa capek. Aku berhenti sebentar. Dan saya juga punya harga diri. Tidak ada yang berani memotong. Karena sekarang, semua orang sedang mendengar bukan hanya kata-kataku,
Tapi semua luka yang selama ini kupendam diam-diam. Aku menggenggam map coklat itu kembali. Lalu untuk pertama kalinya hari itu, aku berkata sesuatu yang benar-benar membuat mereka panik. Mulai hari ini, semua langsung menatapku. Saya tidak akan datang lagi kalau hanya dipanggil untuk disuruh kerja. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Rani, suaranya terdengar berbeda sekarang. Tidak lagi memerintah, tapi memohon agar keadaan tidak semakin buruk. Aku menatap beliau tenang. Kalau saya datang sebagai keluarga, saya akan datang. Aku menarik napas pelan. Tapi kalau hanya dianggap pembantu, aku tersenyum kecil. Saya rasa kalian bisa cari orang lain. Dan di detik itu, tidak ada satupun yang bisa membantahku lagi. Ruangan itu masih sunyi. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi candaan tentang dapur. Yang tersisa sekarang, hanya rasa malu yang menggantung di wajah mereka satu persatu. Aku berdiri sambil memegang map coklat itu erat. Tubuhku masih lelah. Tanganku masih pegal karena memasak sejak dini hari. Tapi untuk pertama kalinya, dadaku terasa ringan. Karena akhirnya, aku berhenti diam. Ibu mertuaku menatapku lama. Matanya tidak lagi setajam tadi pagi. Kini ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Beliau berdiri perlahan. Langkahnya pelan mendekat ke arahku. Rani. Suaranya lirih. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Aldi, aku mendengar nada lembut dari beliau. Mama, salah. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat seluruh ruangan makin hening. Karena tidak semua orang mampu mengakui kesalahannya. Apalagi di depan banyak orang. Aku diam, mendengarkan. Beliau menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mama kira. Beliau berhenti sebentar. Kamu memang nyaman di dapur. Aku tersenyum kecil. Pahit. Saya memang suka memasak. Aku menarik napas pelan. Tapi bukan berarti saya pantas direndahkan. Beliau langsung menunduk. Dan di detik itu, aku tahu. Beliau akhirnya mengerti. Bukan soal uang. Bukan soal perusahaan. Tapi tentang bagaimana selama ini mereka memperlakukanku. Aldi melangkah mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. Ran, maafin aku. Aku menatapnya lama. Pria yang selama ini kupikir akan jadi tempat paling aman, justru paling sering membuatku merasa sendirian. Namun anehnya, aku tidak marah lagi sekarang. Aku hanya lelah. Aku nggak butuh dibela setelah semuanya selesai. Suaraku pelan. Tapi cukup membuat Aldi menunduk. Karena dia tahu, aku benar. Aku melihat sekeliling ruangan sekali lagi. Tante-tante yang tadi tertawa kini diam. Sepupu-sepupu Aldi tidak lagi berani bercanda. Dan semua orang, akhirnya melihatku bukan sebagai orang dapur. Tapi sebagai manusia. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, saya nggak pernah malu kerja di dapur. Aku tersenyum kecil. Karena justru dari dapur, saya membangun hidup saya. Beberapa orang mulai menunduk malu, yang membuat saya sakit. Aku berhenti sebentar. Adalah ketika kalian menikmati hasil kerja saya, tapi merendahkan saya di saat yang sama. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Aku melangkah pelan mengambil tasku. Lalu sebelum pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah mereka. Mulai hari ini, semua kembali menatapku. Kalau saya datang ke rumah ini, aku tersenyum tipis. Saya ingin datang sebagai keluarga. Bukan sebagai orang yang hanya dipanggil saat kalian butuh tenaga. Air mata ibu mertuaku akhirnya jatuh. Beliau menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang selama ini selalu merasa paling tinggi, akhirnya sadar bahwa ia telah melukai orang yang tulus padanya. Aku berjalan menuju pintu.
Pelan. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang berani. Karena hari itu, mereka akhirnya sadar. Perempuan yang mereka suruh masak untuk 300 tamu sejak jam 3 pagi, ternyata bukan perempuan lemah. Dia hanya terlalu lama sabar. Dan saat kesabarannya selesai, semua orang dibuat diam. Kadang, orang yang paling sering membantu justru paling sering diremehkan. Dan orang yang diam, bukan berarti tidak punya harga diri. Karena suatu hari, kesabaran bisa berubah menjadi keberanian. Dan saat itu terjadi, orang-orang yang dulu merendahkan kita, akan menyesalinya sendiri. Orang dengan tangan terlipat terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu dihargai, dimuliakan, dan dijauhkan dari orang-orang yang hanya datang saat butuh. Wassalamualaikum. Hati Merah 2.